أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ansor. Senang bertemu kalian anak-anak sekalian. Kali ini kita akan belajar tahsin, bimbingan bacaan gharib atau muskilat, gharib muskilat dan dalam Al-Quran dengan metode tilawati. Silakan kalian buka bukunya dan kita buka halaman pertama. Pada halaman tersebut kita akan belajar membaca bismillah. Pada baris pertama kita lihat bacaan ta'awudz. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk atau terajam. Artinya kita memohon perlindungan kepada Allah ketika kita akan membaca Al-Quran agar setan dijauhkan dari diri kita, agar kita terlindung dari godaan, dari gangguan setan ketika membaca atau mempelajari Al-Quran. Kemudian bacaan selanjutnya adalah bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berharap dengan bacaan Al-Quran yang kita baca, kita mendapat manfaatnya, dapat ganjarannya, mendapat keberkahannya, mendapat ilmunya, petunjuk dan lain sebagainya, karena kita membaca Al-Qurannya karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian bacaan selanjutnya adalah takbir. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Pada penjelasan berikutnya kita melihat hukum-hukum membaca basmalah. Hukum-hukum membaca basmalah ada 4. Pertama, hukum wajib membaca basmalah. Kenapa basmalah wajib dibaca? Hukumnya wajib dibaca? Kapan basmalah hukumnya wajib dibaca? Ketika basmalah kita baca di awal surat Al-Fatihah, karena basmalah di awal surat Al-Fatihah merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya sampai dengan akhir. Jadi basmalah pada surat Al-Fatihah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Kalau dalam sholat ada sebahagian yang membaca bismillah atau basmalah ketika Al-Fatihah ini membacanya dengan keras, ada yang dengan sedikit lebih lembut, ada yang sama sekali seperti tidak terbaca. Begitu ya. Tapi hukum membaca basmalah pada Al-Fatihah adalah wajib karena karena basmalah merupakan bagian dari Fatihah. Kemudian selanjutnya hukum membaca basmalah sunnah ketika kita membaca basmalah di awal surat-surat lain selain surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Kemudian juga bisa di awal surat atau di tengah-tengah surat. Ketika kalian berhenti di sebuah surat yang panjang, kemudian melanjutkan lagi membacanya di lain waktu, maka ketika membacanya di lain waktu kalian menyambung bacaan yang terdahulu, silakan baca dengan bismillah. Hukumnya sunnah, kecuali pada surat At-Taubah atau pertengahan At-Taubah, karena membaca basmalah pada surat At-Taubah atau di awal surat At-Taubah hukumnya haram menurut Ibnu Hajar dan Imam Khatib. Kemudian
Hukum membaca basmalah makruh kapan? Ketika kita membaca basmalah di tengah-tengah surah At-Taubah menurut Ibnu Hajar dan Imam Khatib kembali. Selain hukum membaca basmalah, kita juga akan mempraktikkan bagaimana cara membaca basmalah apabila basmalah berada di antara dua bacaan atau dua surat. Seperti yang kita temui pada juz amma, pada juz 30, surat-surat pendek, antara satu surat dengan surat berikutnya terpisah dengan bacaan basmalah. Ada 4 cara baca basmalah. Pertama, cara baca yang disukai. Kita namakan cara baca munqati atau terpotong. Bacanya terpisah antara surat yang pertama, kemudian bismillah, kemudian surat yang berikutnya. Contohnya, saya membaca bismillah antara surat Al-Ikhlas dengan Al-Falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya berhenti. Bacaan kita hentikan. Kemudian kita lanjutkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan berikutnya pada surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Cara baca basmalah seperti ini, cara baca terpotong atau munqati, ini cara baca yang disukai satu-satu. Kemudian cara baca yang kedua adalah disambung, muttasil, ittisal, yaitu ayat terakhir pada surat sebelumnya disambung bacanya dengan bismillah, kemudian bismillah disambung lagi dengan ayat pertama surat berikutnya atau surat Al-Falaq. Semua dibaca dalam satu tarikan nafas. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Jadi semuanya disambung. Ayat terakhir dari surat sebelumnya itu Al-Ikhlas disambung dengan bismillah, kemudian terus disambung dengan qul a'udzu birabbil falaq pada ayat pertama surat Al-Falaq. Kemudian itu cara baca yang kedua. Jadi yang cara baca pertama semuanya diputus-putus, cara baca kedua semuanya disambung. Akhir ayat surat sebelumnya bismillah dengan awal surat berikutnya. Kemudian cara baca yang kedua dibolehkan dengan cara baca seperti ini. Pada ayat surat sebelumnya berhenti, kemudian bismillah dengan ayat pertama dari surat berikutnya atau Al-Falaq disambung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang di bismillah dengan ayat pertama Al-Falaq disambung. Ini dibolehkan. Cara bacanya itu cara baca yang ketiga. Cara baca yang keempat ini yang tidak diperkenankan atau tidak boleh, yaitu akhir surat sebelumnya, dalam hal ini surat Al-Ikhlas, disambung dengan bismillah atau basmalah, kemudian terputus, baru dilanjutkan dengan ayat pertama dari surat berikutnya atau Al-Falaq. Seperti ini. Walam yakul lahu kufuwan ahadu bismillahirrahmanirrahim. Berhenti atau terputus. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita lanjutkan awal surat Al-Falaq. Cara baca seperti ini tidak dibenarkan. Jadi yang bisa kita baca dari 4 itu adalah cara baca yang pertama, semuanya diputus-putus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Terputus-putus akhir ayat surat sebelumnya, kemudian bismillah, kemudian awal surat berikutnya. Kemudian disambung seluruhnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.
akhir surat sebelumnya disambung dengan bismillah, kemudian langsung dilanjutkan dengan awal surat berikutnya dalam satu nafas. Kemudian cara baca yang ketiga, terputus di akhir ayat dari surat pertama, kemudian bismillah dilanjutkan dengan awal surat berikutnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Cara baca ketiga. Cara baca keempat yang tidak diperkenankan atau tidak boleh. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti atau terputus. Qul a'udzu birabbil falaq. Baru kita lanjutkan di awal surat. Yang seperti ini tidak diperkenankan. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan kalian praktekkan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.